Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Fausta Pratama dengan NRP 5025511052. Saya berasal dari kelas struktur data D. Dan di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan mengenai soal evaluasi tengah semester, lebih tepatnya soal nomor 5, yakni studi kasus. Mungkin langsung saja untuk ke soalnya. Jadi di soal yang nomor 5 ini ada studi kasus antrian layanan akademik. Jadi kita baca dulu untuk deskripsi masalahnya. Jadi di sebuah kampus itu mahasiswa sering datang ke bagian layanan akademik. Misalnya untuk KRS atau surat aktif kuliah atau administrasi-administrasi lainnya. Nah, untuk menjaga keteraturan itu sistem menggunakan antrian atau queue dengan prinsip yang sudah kita ketahui bahwa queue itu memiliki prinsip FIFO atau first in first out. Di mana itu sangat cocok digunakan karena yang datang terlebih dahulu itu bakalan dilayani terlebih dahulu. Nah, kita baca untuk ketentuan-ketentuan dari fiturnya sistem ini. Jadi yang pertama, mahasiswa akan mengambil nomor antrian. Kemudian petugas itu melayani mahasiswa berdasarkan urutan dari antrian yang sudah diambil. Terus sistem itu dapat menampilkan antrian saat ini. Kemudian sistem juga mengecek siapa yang sedang dilayani. Terus ada beberapa fitur seperti NQ. NQ di sini adalah ketika mahasiswa itu mengambil nomor antrian. Kemudian selanjutnya ada DQ. DQ adalah ketika mahasiswa dipanggil. Terus ada kondisi di mana adanya front atau mahasiswa yang sedang dilayani atau mahasiswa yang berada di barisan yang paling depan. Kemudian ada kebalikannya yaitu rear. Rear di sini adalah mahasiswa terakhir yang berada di dalam antrian itu. Jadi mahasiswa yang paling belakang istilahnya. Mungkin kita lanjut saja untuk di pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaannya, jelaskan bagaimana struktur data queue digunakan dalam sistem ini. Jadi, seperti yang sudah saya jawab, kenapa struktur data queue ini cocok digunakan dalam antrian sistem layanan akademik ini. Nah, jadi struktur data queue ini memiliki prinsip yang sama dengan kodrat antri. Jadi, queue itu kan seperti kita tahu antrian itu yang dilayani lebih dahulu itu ya yang datang lebih cepat. Kemudian yang dilayani kedua ya yang datang selanjutnya kedua. Kemudian yang dilayani ketiga maka akan datang ketiga. Dan juga untuk yang baru antri atau yang baru masuk itu berada di paling belakang antrean. Nah, itu sangat cocok dengan tipe struktur data queue itu tersebut. Selanjutnya, queue itu juga cocok karena itu aksesnya terbatas, struktur data queue itu. Jadi, queue itu tidak bisa diakses secara indeks. Misal kita mengambil yang berada di tengah-tengah atau kita meng-push yang berada di tengah. Kita menyisipkan yang ada di tengah. Itu nggak bisa. Jadi, istilahnya di antrian itu nggak bisa nyelak atau nggak bisa mendahului. Jadi harus urut. Jadi dia queue itu cuma bisa menambahkan dari belakang dan juga mengeluarkan dari depan. Seperti itu. Kemudian yang nomor dua, buat algoritma untuk yang pertama, menambahkan mahasiswa ke antrian atau NQ. Nah, jadi di sini untuk algoritma sederhananya, yang pertama ketika kita ingin menambahkan mahasiswa ke antrian, kita perlu mengecek antrian tersebut penuh atau enggak. Maksud di sini penuh adalah misal kita mengset antrian tersebut pada hari tersebut, misal kita memiliki kapasitas antrian 10 orang, maka kita cek dulu apakah antrian tersebut itu udah lebih dari 10 apa enggak. Jika sudah lebih, maka akan menampilkan antrian penuh seperti itu. Dan selanjutnya, jika antrian kosong, nah maka akan kita ngeset frontnya itu sama dengan nol dan juga rearnya itu sama dengan nol. Yang berarti mahasiswa yang baru dimasukkan ini itu berada di paling depan atau di indeks paling depan. Nah, mungkin tambahan lagi untuk mengecek yang penuh atau enggak itu dengan cara melihat si front itu berada di depan. Front itu yang paling depan itu sorry, maksudnya kita cek yang paling belakang. Jika penuh kan otomatis yang belakang itu sesuai sama si kapasitasnya kan. Misal kapasitasnya di sini kita ngeset antrian tersebut 5. Maka untuk yang bagian rear atau bagian indeks paling belakang dari 5 kan 4. Jadi ketika rearnya itu sudah sama dengan
4 sama dengan 4 atau sama kayak 4, maka mengindikasikan bahwa antrian tersebut penuh, maka kita mengeluarkan antrian penuh. Terus jika kosong maka kita set frontnya 0 dan juga rear-nya 0. Kemudian jika antrian tidak kosong, yang artinya itu kan sudah ada isinya tuh, maka rear-nya itu bakalan kita rear increment atau rear plus plus atau rear plus satu. Kenapa? Karena kan analoginya misal kita sedang berada dalam antrian. Ketika kita masuk, misal antrian tersebut ada 4, jadi kan orang yang paling belakang itu punya status rear sama dengan 4. Ketika kita masuk, jadi kan rear-nya sama dengan 5, maka kita masuk ke rear sama dengan 5 itu. Nah, seperti ini, masukkan nama ke dalam array yang di posisi indeks rear. Jadi indeks rear yang sudah ditambahi satu atau dia itu ditaruh di paling belakang kayak gitulah istilahnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk soalnya algoritma untuk melayani mahasiswa atau DQ. Jadi di sini sama hampir sama kayak yang NQ. Yang pertama kita mengecek dulu apakah antrian tersebut kosong atau enggak. Karena kalau kosong maka siapa yang akan dilayani kan nggak ada. Jadi jika kosong maka tampilkan antrian kosong. Gimana cara mengecek dia kosong atau enggak? Ya udah berarti dengan mengecek apakah dia itu frontnya itu min satu apa enggak kayak gitu. Karena kita menginisialisasikan awalnya antrian tersebut itu min satu karena indeks min satu kan nggak ada. Jadi ibaratnya min satu itu antrian kosong kayak gitu. Nah, kemudian ambil data mahasiswa di posisi front untuk dilayani. Jadi kan seperti antrian, maka yang dilayani dulu itu yang berada di front. Nah, seperti itu. Setelah mahasiswa yang di front itu sudah dilayani, maka frontnya kan bergeser. Maka kita mengincrement si frontnya atau menambahkan frontnya itu dengan satu. Nah, ada juga ketika jika setelah dihapus, antrian itu menjadi kosong atau yang dilayani terakhir ini adalah mahasiswa terakhir, maksudnya mahasiswa terakhir di antrian tersebut sudah nggak ada lagi yang lain, maka reset front dan rear-nya itu menjadi min satu. Jadi front sama dengan min satu dan juga rear sama dengan min satu yang mengindikasikan bahwa antrian itu sudah kosong. Nah, mungkin lanjut soal ketiga, implementasikan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman, misalnya C++. Dan di sini saya juga menggunakan C++. Jadi, untuk kodenya adalah seperti ini. Yang pertama kita ya seperti biasa include library yang diperlukan, tapi di sini kita menggunakan library istimewa yang sudah ada semua di dalamnya. Terus kita juga menggunakan using namespace std, di mana di sini biar nggak usah nulis pada saat in cout-nya. Kemudian di sini kita menginisialisasikan si antriannya tersebut. Jadi kita bikin antrian dengan tipe data string kan karena kita analogikan itu sebuah nama ya yang berada di antrian. Karena mahasiswa kan kita hitungannya nama aja lah. Jadi string terus antrian dan kita mengasih kapasitasnya itu 10. Tapi di sini kita bisa bebas ini buat 5 mungkin 100. Tapi di sini kita mengeceknya untuk 10 terlebih dahulu. Terus kita menginisialisasikan nilai front dan juga rear-nya itu menjadi min satu pada awalnya. Nah, kayak gitu. Ini untuk mengindikasikan kosong karena array indeks min satu itu kan nggak ada ya. Nah, itu berarti array-nya itu kosong gitu. Terus di sini yang pertama kita mempunyai pengecekan fungsi. Fungsi untuk mengecek dia full atau enggak. Jadi di sini kita bikin fungsi check full ini di mana kita akan nge-return eh, ketika dia back-nya itu sama dengan 9. Nah, kenapa kok di sini 9 sih? Jadi di sini untuk kapasitasnya kan kita 10. Otomatis indeks terakhir di dalam antrian tersebut kan 9 karena eh, array itu kan 0 ya awalnya 0. Jadi jika ada 10 maka 0 sampai 9. Jadi ketika dia backnya itu udah 9 maka mengindikasi bahwa antrian tersebut sudah penuh. Maka dia akan mengirim satu apabila dia sudah penuh. Terus kita juga punya fungsi yaitu bertipe boolean lagi untuk true and false untuk cek kosong. Nah, kebalikannya sama yang full tadi, untuk kosong kita ngeceknya itu return frontnya itu sama dengan min satu. Jadi kayak ini, pada awalnya atau ketika kita mengindikasikan antrian tersebut kosong itu dengan frontnya itu min satu. Karena indeks min satu di dalam array itu nggak ada. Tahu, front itu lebih dari back. Karena itu kan sebuah itu yang nggak mungkin ya, sebuah kejadian yang nggak mungkin. Karena di mana-mana pasti back itu lebih tinggi daripada front. Maka dari itu, jika salah satu dari kedua perkondisian ini terjadi, maka akan menghasilkan
si fungsi cek kosong ini menjadi true seperti itu. Terus kita juga menambahkan fungsi NQ atau di sini adalah mahasiswa mengambil nomor antrian, memasukkan mahasiswa itu ke dalam antrean. Jadi di sini eh, pertama-tama kayak yang sudah dijelaskan pada algoritma tadi, kita mengecek dulu apakah antrian itu penuh apa enggak. Nah, kita menggunakan fungsi yang sudah kita buat yaitu check full. Jika dia ini mengembalikan benar atau ya antrian itu penuh, maka kita mengeluarkan antrian penuh seperti itu. Nah, jika enggak, kita cek dulu nih, apakah dia kosong apa enggak. Kalau kosong antriannya, kan berarti dia itu berada di posisi paling awal. Jadi kita langsung aja frontnya itu nol, terus backnya itu langsung kita increment karena awalnya kan back itu main satu ya. Ketika kita increment kan dia menjadi nol. Kan ini sama aja kayak back tambah satu. Jadi min satu tambah satu kan nol. Jadi dia berada di posisi paling depan kayak gitu. Terus kita masukkan nama yang sudah di itu tadi kan fungsi NQ ini memiliki parameter sebuah string. Ya, ini kan analoginya nama. Jadi kita masukkan nama itu dalam antrean yang memiliki indeks back. Nah, backnya kan sudah diincrement jadi 0 tadi. Jadi antrian di posisi ke 0 itu sudah diisi oleh nama yang di input tadi. Nah, langsung aja kita see out. Ini untuk indikasi aja ya. Jadi kayak nama yang sudah di input tadi udah masuk antrean kayak gitu. Kemudian untuk DQ, DQ di sini adalah mahasiswa yang dipanggil atau mahasiswa yang berada di posisi paling depan. Jadi kita cek dulu ketika akan dilayani itu mahasiswa oke, antriannya itu kosong atau enggak, maka kita menggunakan fungsi cek kosong tadi. Jika fungsi itu benar atau antrian itu kosong, maka mengeluarkan antrian kosong. Nah, jika enggak, maka akan dilayani kan antrian tersebut. Maka kita langsung out aja, melayani mahasiswa. Mahasiswa yang mana? Mahasiswa yang memiliki status front atau yang berada di posisi front. Nah, langsung saja kita eh, antrian front ini ya untuk mengambil si siapa namanya? Si mahasiswa yang paling depan. Nah, terus setelah selesai dilayani, maka otomatis eh, status frontnya itu kan bakalan bergeser ke mahasiswa berikutnya. Maka frontnya itu juga diincrement. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya untuk fungsi menampilkan seluruh kondisi antrian. Nah, ini untuk menghandle soal yang tampilkan kondisi antrean ini. Jadi di sini kita void tampilkan, kita cek dulu dia itu kosong apa enggak. Jika kosong ya udah bakal ngeluarin antrean kosong. Apa yang akan dikeluarkan enggak ada. Nah, jika enggak maka bakalan ngeluarin yang pertama kondisi antrean, terus kita melakukan looping sebanyak mahasiswa yang ada di antrean tersebut. Maka otomatis kan yang paling awal itu kan yang front. Jadi I-nya kita front dan I-nya itu bakalan berjalan terus-menerus sampai menyentuh back. Terus akan diincrement terus-menerus. Terus kita ngasih out biasa. Dengan itu ya ini buat penanda aja biar nggak rancu. Kurung siku terbuka. Terus antrian I ini adalah untuk mengakses namanya. Terus kurung siku tutup. Nah itu bakalan berjalan terus-menerus. Dan ini ada spasinya juga ya. Itu bakalan berjalan terus-menerus sesuai antrian yang ada kayak gitu. Nah, untuk memanggil fungsinya si di main yang udah kita tinggal untuk memasukkan kita enq dan untuk tampilkan kita tinggal tampilkan dan untuk melayani kita tinggal deq kayak gitu. Mungkin kita untuk lanjut ke soal nomor 4 di mana simulasikan proses. Pertama, mahasiswa A, B, C masuk antrean. Kemudian mahasiswa pertama dilayani, tambah mahasiswa D dan tampilkan kondisi antrian. Nah, kita lanjut di sini adalah dengan mengimplementasikan kode di atas, maka kan di fungsi mainnya tadi yang pertama kan mahasiswa A, B, C itu masuk antrian, maka kita melakukan NQ, NQ pada A, NQ pada B, dan NQ pada C. Setelah kita NQ semua, sudah kita masukkan semua, maka kita akan tampilkan dulu untuk melihat antrean itu atau kondisi antrean ketika awal. Kemudian mahasiswa pertama dilayani. Ketika ada mahasiswa dilayani, maka akan melakukan DQ kayak gitu. Nah, terus eh, tambah mahasiswa D. Ya, jadi kita melakukan NQ lagi. NQ untuk si parameternya adalah mahasiswa D ini. Terus yang terakhir adalah tampilkan kondisi antrean. Ya udah berarti kita tinggal tampilkan kayak gitu. Nah, untuk mencoba nanti outputnya akan gini ya.
Mungkin langsung saja kita coba. Nah, seperti ini ya. Untuk di mainnya ini yang pertama ada NQA, BC, memasukkan ke antrean. Terus ini tampilkan untuk melihat awalnya. Terus ini untuk melayani mahasiswa pada urutan pertama. Ini adalah untuk memasukkan mahasiswa baru ke antrean, yaitu mahasiswa D. Terus kita tampilkan dan mungkin kita akan jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. A masuk antrean, kemudian B masuk antrean, C masuk antrean. Ini untuk NQ. Terus ketika kita tampilkan akan memunculkan kondisi antrean A, B, C sesuai urutan. Dan ketika kita DQ atau kita melayani satu orang, ya ini melayani mahasiswa A karena kan dia berada di paling depan. Kemudian NQD kita mau menambahkan mahasiswa D, maka D masuk antrian. Dan untuk tampilkan yang terakhir, karena kan otomatis si aku tadi kan sudah dilayani, jadi A sudah dihapus, kemudian ketambahan D di bagian belakang. Jadi menjadi B, terus C, dan juga yang terakhir D. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan demo studi kasus atau soal nomor 5. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.